Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mampu untuk kita syukuri. Baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Karena kita sebagai seorang hamba diwajibkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu kitab hadis yang sangat fenomenal, yang sangat populer di kalangan umat Islam, bahkan menjadi rujukan utama setelah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim. Semoga semua hadis yang dituliskan oleh salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin ini bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa memberikan ibrah, bisa memberikan faedah yang sangat banyak kepada kita, khususnya kita yang masih awam dalam masalah ilmu hadis. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kitab Riyadhus Shalihin ini beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuat satu bab khusus yang membahas tentang niat. Jadi ada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang niat yang beliau tuliskan di dalam kitab ini. Namun kita akan sampaikan, kita akan bahas satu persatu sampai kemudian kitab ini habis, atau hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini kita bisa menghatamkannya insyaallah. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, atau yang dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya,
Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang melakukan hijrah itu disebabkan karena keinginan harta duniawi yang hendak dia inginkan, atau karena disebabkan oleh seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran, beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, asbabul wurud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, diriwayatkan dengan sanad para perawi yang thiqah, yang terpercaya, yaitu dari Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata bahwasanya dahulu ada di antara kami seorang lelaki yang melamar seorang wanita yang bernama Ummul Qais. Jadi ada seorang lelaki yang ingin melamar seorang wanita yang bernama Ummul Qais. Namun wanita itu ketika dilamar oleh lelaki ini ternyata ditolak. Dia tidak mau dinikahi oleh wanita tersebut. Maaf, dia tidak mau dinikahi oleh lelaki tersebut. Kemudian Ummul Qais itu memberikan satu syarat supaya dia boleh menikahinya, yaitu dengan syarat sang lelaki ini harus masuk ke dalam agama Islam. Ternyata yang membuat seorang wanita yang bernama Ummul Qais menolak lamaran lelaki tersebut bukan karena apa-apa, bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak memiliki apa-apa, melainkan karena dia bukan dari kalangan sahabat. Dia bukan lelaki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya kata Ummul Qais, kalau kamu mau menikahi aku, maka syaratnya adalah kamu harus memeluk agama Islam. Maka lelaki ini pun memenuhi syarat. Dia lantas kemudian masuk ke dalam Islam, kemudian menikahi Ummul Qais. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah asbabul wurud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ada beberapa mutiara-mutiara hadis atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya seluruh para ulama sepakat bahwa niat itu menjadi suatu keharusan dalam sebuah amalan. Jadi amalan apapun yang kita kerjakan maka harus disertai dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila niat itu dikarenakan Allah dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah amalan tersebut akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para ulama sepakat bahwa apabila suatu amalan tidak disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut mardud.
mardud itu adalah tertolak, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan yang kita kerjakan, baik itu amalan yang sunnah, lebih-lebih amalan yang wajib, maka harus kita sertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapa-siapa, juga bukan karena tuntutan siapa-siapa, tapi ini murni keinginan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesadaran kita terhadap kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari sekian banyak syarat diterima sebuah amal ibadah. Sudah sangat jelas, apapun amalan-amalan yang kita kerjakan, maka harus disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan suatu amalan karena ingin dilihat oleh manusia. Jangan pernah melakukan suatu amalan karena ingin dipuji oleh manusia. Karena itu hanyalah sebuah kesia-siaan bagi kita. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu hadis Nabi SAW yang bisa kita jadikan sebagai pegangan agar kita benar-benar meluruskan, memperbaiki niat kita setiap kita ingin melakukan suatu perbuatan, apapun perbuatan itu. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari niat yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan agar kita senantiasa melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat bagi diri kita, juga bagi orang lain, maka silahkan videonya di-share ke teman-temannya. Barakallahu fikum. Syukran ala husni ihtimamikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.